Pembahasan kita malam hari ini adalah melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai mengenal diri, menghambakan diri, dan jalan kembali. Jadi ini lanjutan yang kedua, yaitu menghambakan diri. Menghambakan diri yang dimaksud adalah menghambakan diri secara keseluruhan, zahir dan batin. Kalau kita sebutkan penghambaan diri, itu sangat luas sekali, baik syariat maupun hakikat. Tetapi saya ambil kesimpulan bahwa yang disebut penghambaan diri itu adalah segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah dan kita tujukan hanya kepada Allah, maka itu bentuk penghambaan diri seorang makhluk kepada Sang Pencipta. Simpulnya seperti itu. Di dalam ajaran Tarekat, penghambaan diri itu dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya dengan tawasul. Tawasul adalah suatu amalan, baik itu secara syariat maupun hakikat, yang melalui perantara. Jadi amal ibadah kita ini dilakukan agar sampai kepada Allah. Kita mengikuti wasilah orang-orang yang sudah mendahului kita. Artinya mendahului adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu menguasai baik hal ilmu maupun masa, orang-orang yang terdahulu. Jadi wasilah itu adalah sarana atau jembatan kita untuk sampai kepada Allah. Misalnya dengan kita tawasul, berkirim Al-Fatihah kepada guru kita, kemudian guru-guru sebelum guru kita, sampai dengan ke Rasulullah. Itu adalah sarana tawasul untuk sebagai perantara kita. Kemudian ada lagi yang dinamakan tawajuh. Di dalam ajaran Tarekat, tawajuh ini sesuatu amalan atau cara untuk lebih dalam lagi tentang apa-apa yang kita amalkan di dalam ajaran Tarekat. Tentunya hal-hal yang bersifat batiniah. Jadi tawajuh itu suatu cara atau amalan untuk memperdalam keyakinan kita. Jadi di dalam tawajuh itu, ilmu yang kita amalkan ini akan diperdalam dengan suatu konsentrasi atau suatu bimbingan agar apa yang kita amalkan ini betul-betul sampai kepada Allah. Nah, disitulah penghambaan diri seorang manusia kepada Sang Pencipta akan benar-benar terasa. Maka disebut di dalam tawajuh itu olah rasa, olah batin, sehingga mencapai keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi suluk.
suluk. Nah, suluk ini sesuatu amalan yang sangat luar biasa dan tidak mudah orang bisa melaksanakan itu, terkecuali memang sungguh-sungguh dia bisa mengamalkannya. Karena suluk ini termasuk amalan yang sangat-sangat dalam. Di samping secara lahiriah dia mengolah pikir, mengolah jiwa, dan juga mengolah rasa, sehingga benar-benar terasa kedekatan dia dengan Sang Pencipta. Jadi di dalam ajaran tarekat itu tidak hanya belajar mengingat Allah, tidak hanya belajar sesuatu yang bersifat umum, tetapi belajar menyeluruh secara syariat, tarekat, dan hakikat untuk sampai kepada makrifat. Jadi kalau kita cerita penghambaan diri, kalau kita simak di Al-Quran dalam sebuah ayat bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah. Artinya kita manusia diwajibkan mengabdi atau menghambakan diri kepada Allah secara keseluruhan, baik zahir maupun batin. Makanya kalau kita menghambakan diri kepada Allah hanya bersifat syariat atau bersifat lahiriah saja, ya hanya jasmani kita saja yang mengabdi kepada Allah. Sementara Allah itu menilik diri yang batin. Artinya yang dinilai oleh Allah itu adalah batinnya, termasuk ruh kita yang akan kembali kepada Allah. Itulah yang harus mengabdi. Jadi pengabdian kita secara syariat adalah jasmani kita melaksanakan rukun Islam yang disyariatkan dalam syariat Islam, dari syahadat, sholat, zakat, puasa, sampai haji. Itu adalah bentuk penghambaan seorang hamba kepada Sang Pencipta secara syariat. Nah, kemudian secara hakikat penghambaan itu betul-betul dirasakan. Artinya kita paham betul siapa yang menyembah atau yang menghambakan diri itu tentunya harus dipahami. Bukan hanya lahiriah, artinya jiwa kita, ruh kita yang menyembah. Kemudian apa yang dipersembahkan? Tentunya yang dipersembahkan itu adalah sesuatu ketaatan atau ketakwaan kita kepada Allah. Itulah yang kita persembahkan. Kemudian siapa yang disembah? Secara umum kita tahu yang disembah tentunya Allah, Sang Pencipta kita. Tetapi kalau kita sudah memahami diri kita yang menyembah, kemudian apa yang dipersembahkan dan kepada siapa kita mempersembahkan. Nah, jadi di dalam tauhid, ajaran tauhid keesaan itu tidak lain tidak bukan
adalah penghambaan secara utuh jiwa raga seseorang kepada Allah. Jadi kalau niat kita ditujukan kepada Allah, tidak ada embel-embel selain Allah, maka penghambaan dirinya kepada Sang Pencipta akan sampai. Karena apapun yang dia kerjakan, apapun yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini semata-mata hanya kepada Allah. Makanya kalau masih ada orang yang ya pada umumnya lah melakukan amal ibadah tetapi niatnya bukan hanya karena Allah, maka itu sudah termasuk keluar dari keesaan dia kepada Allah. Jadi Allah itu Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal, maka kita pun harus sama, memiliki pengabdian yang tunggal, yaitu mengabdi kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang dapat saya